Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di channel Widi Baskoro 21. Kali ini kita akan mereview salah satu unit spesial dari PO Rafael KNP Trans dengan julukan Ratu Bilqis. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan channel ini. Terima kasih. Oke, kita mulai dari bagian depan bis Rafael KNP dengan julukan Ratu Bilqis. Ini dia menggunakan bodi dari Adiputro ya teman-teman, dengan varian Jetbus 3 Plus Voyager SHD. Untuk sasisnya sendiri dia menggunakan sasis dari Hino ya teman-teman, tipenya Hino RM 280 ABS. Oke, kita mulai dari bagian depan. Untuk detail lampu-lampu sendiri ini dia sudah divariasi ya teman-teman, dimana untuk bagian lampu sen dan lampu bawah itu udah di skotlet warna hitam ya teman-teman, dimana tampilan ini menjadi lebih gahar ya teman-teman. Untuk lampu sendiri, lampu dia sudah menggunakan LED projector 2 untuk bagian lampu dekat yang bagian sini, lampu jauh yang bagian sini. Untuk ringnya masih standar dari Adiputro yaitu berwarna hijau. Terus bagian bawah, untuk bagian bawah sendiri ini fog lampnya sudah diganti ya teman-teman menjadi lampu daymaker, dimana fungsinya ini menjadi lebih terang di saat melewati jalan yang penerangannya kurang baik. Di sebelah fog lamp di sini ada list untuk lampu sen yang sudah LED semua ya teman-teman. Untuk bumper sendiri ini karena sudah menggunakan bodi dari Jetbus 3 Plus Voyager, dimana bumpernya ini sudah bumper terbaru ya teman-teman. Untuk lekukannya menjadi huruf U, dan di lekukan ini sudah diberikan warna kuning ya teman-teman, dimana standarnya itu warna merah seperti ini ya teman-teman. Terus bagian lampu sebelah kanan itu juga sudah dipasangi stiker batik yang menambah kesan bis ini menjadi lebih menarik ya teman-teman, karena banyak unsur-unsur seninya ya teman-teman. Terus untuk bagian tengah di sini juga sudah dipasangi apa itu namanya? Yang tahu komen di bawah. Terus di bagian bumper ini juga udah dipasangi daymaker 2 biji. Terus ada mini proji 4 ya teman-teman di bawah. Ini dia membawa rombongan dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon menuju Desa Ponggok ya teman-teman. Terus bagian atas ini untuk kru sudah dipasangi strobo RGB ya teman-teman. Terus di atasnya ini ada LED bar yang bisa digunakan untuk menampilkan ini rombongan dari mana, terus julukan dan lain-lain. Terus bagian topi ini juga sudah menggunakan topi terbaru dari Adiputro varian Jetbus 3 Plus, dimana di sini ada list chrome yang menambah kesan elegan pada bus ini. Untuk bagian spion ini juga sudah dipasangi stiker batik ya teman-teman oleh krunya untuk bagian kanan dari spionnya. Dan di sini juga sudah dipasangi gantungan-gantungan yang menambah bis ini menjadi lebih terkesan menjadi bis balap ya teman-teman. Terus di atas ada stiker dengan julukan Ratu Bilqis. Juga di belakangnya ada strobo tumpuk ya teman-teman. Jadi seperti inilah tampak depan dari Rafael KNP dengan julukan Ratu Bilqis. Oke, untuk bagian samping tersendiri ini dia menggunakan bodi Jetbus 3 Plus varian SHD ya teman-teman, dimana varian SHD ini dia memiliki tinggi 3,85 meter, menjadikan bodi ini bisa mengangkut motor di bagian bagasi ya teman-teman. Untuk spek yang digunakan oleh Rafael KNP ini pada bodinya, untuk bagian depan, bagian pintu depan dia menggunakan spek model swing atau membukanya
Ini mode sliding ya teman-teman, maaf, bukan mode swing. Jadi dia itu membukanya secara sliding menyamping, dimana fungsinya ini memudahkan akses keluar masuk penumpang dikala parkiran wisata itu sempit ya teman-teman. Terus untuk krunya sendiri sudah dipasangi talang air, dimana ini fungsinya untuk menghalangi air masuk ketika hujan ya teman-teman. Beginilah sekilas interior dari Rafael KNP, julukannya Ratu Bilqis. Jadi Rafael KNP ini juga dilengkapi fasilitas dispenser ya teman-teman di dalam, yang bisa digunakan penumpang untuk minum, menyeduh pop mie, menyeduh kopi atau teh di saat perjalanan. Terus lanjut di bagian kaki-kaki. Ini untuk bagian kaki-kaki, karena ini sudah menggunakan varian terbaru dari Hino dengan varian sasis Hino RM280. Dia sudah menggunakan suspensi tipe suspensi udara bawaan dari pabrik Hino, dimana penggunaan sasis Hino RM ini dengan suspensi udara membuat penumpang menjadi lebih nyaman ya teman-teman. Untuk jenis suspensi udaranya sendiri ini tipe wide ya teman-teman. Jadi sasis ini bisa diperuntukkan untuk bodi yang tinggi atau setara dengan SHD. Untuk baut roda sendiri, karena ini varian terbaru dari Hino, jadi dia sudah menggunakan baut roda berjumlah 10 seperti Mercy ataupun merek-merek Eropa lainnya ya teman-teman. Kalau dahulu untuk sasis Hino yang menggunakan baut 10 itu hanya Hino RN285 ya teman-teman. Sekarang Hino RK280 dan Hino RM280 sudah sama-sama menggunakan baut 10 untuk bagian pengunci rodanya. Untuk bagian atas di sini ada untuk pengisian bahan bakar. Oh ya teman-teman, untuk membedakan bagian SHD, MHD ataupun HDD, kalian bisa lihat dari bagian atas ban bagian depan kiri kanan ataupun belakang kiri kanan. Untuk SHD dia ini sejauh 2 jengkal ya teman-teman. Kalau MHD itu dia sekitar 20 cm. Untuk HDD itu yang lebih kecil lagi, sekitar 15 cm ya teman-teman. Jadi bisa dilihat dari besar kecilnya yang ada di sini ya teman, jarak antara garis ban dengan garis lantai. Terus karena ini dia bodi SHD, jadi bagasi ini bisa mengangkut motor secara berdiri tanpa harus melepas bagian spion ataupun bannya ya teman-teman. Ditambah karena sasis ini menggunakan sasis Hino RM280 ABS, di mana sasis ini merupakan sasis modular atau sasis potong. Jadi untuk kapasitas bagasi ini bisa dimaksimalkan karena bisa tembus dari kiri dan kanan. Terdapat 3 buah bagasi, baik kiri ataupun kanan, yang bisa digunakan penumpang saat perjalanan. Terus lanjut, di sini ada stiker X Samurai ya teman-teman. Untuk kalian anak-anak tahun 2000-an pasti kenal itu anime X Samurai. Terus di sini bagian selendang ini menggunakan varian Voyager, di mana selendang ini terkesan elegan ya teman-teman. Namun untuk selendang ini memiliki kekurangan, yaitu selendang ini dapat menutupi pandangan penumpang untuk melihat bagian kiri dan kanan, terutama yang bagian depan ya teman-teman, karena terhalang oleh selendang ini. Lanjut ke belakang. Oke, untuk ban belakang ini dia menggunakan Weldop dari Adiputro dengan warna abu-abu ya teman-teman. Di sini ada lampu sen. Di sini ada bagasi yang bisa digunakan oleh kru untuk menyimpan perkakas selama perjalanan ya teman-teman. Untuk model pintu belakang sendiri dia menggunakan spek model swing atau membukanya ke depan ya teman-teman. Di sini untuk fasilitasnya dia sudah menggunakan TV Android. Di sini ada batik khas yang biasa kalau dulu mania-mania
pertama kali ini batik dipasang oleh PO Haryanto ya teman-teman. Dimana batik ini menjadi ciri khas dari PO Haryanto dulu. Sampai sekarang juga masih kayaknya teman-teman. Terus di sini ada bagian radiator. Untuk mengakses maintenance radiator di sini ya teman-teman. Oke, lanjut bagian belakang. Kita review bagian belakang. Di sini karena dia menggunakan bodi Jetbus 13 SHD. Jadi di sini ada 3 buah kisi-kisi bagian atas. Dan di situ ada jarak antara kaca bagian belakang dan kisi-kisi ya teman-teman. Dimana itulah cara membedakan untuk bodi SHD, MHD, dan HDD. Untuk SHD dia menggunakan 3 buah kisi-kisi bagian atas dan ada rongga dari kaca belakang menuju kisi-kisi ya teman-teman. Terus untuk varian MHD dia kisi-kisinya ada 3, namun bagian rongganya itu tidak sebesar yang bagian SHD ini. Untuk varian HDD, untuk varian yang terakhir ya teman-teman, yang Jetbus 13 Voyager itu dia cuman ada 2 atas dan 2 bawah. Jadi itu bedanya. Untuk detail sendiri, bagian atas ini ada spoiler. Yang bagian tengah itu ada lampu rem, kiri kanan itu ada lampu senja. Di sini ada untuk bagian kisi-kisi sendiri, ini kru sudah memasangi LED untuk variasi ya teman-teman. Biasa menjadi kalau malam hari ini bis ini semakin menyala ya teman-teman. Di sini ada 2 buah kisi-kisi lagi untuk sirkulasi udara menuju mesin, sehingga mesin lebih optimal dalam pendinginannya ya teman-teman. Untuk detail lampu sendiri, ini dia sudah di smoke atau diberikan skotlet smoke warna hitam ya teman-teman, dimana kesannya ini menjadi lebih elegan. Untuk detail sendiri, untuk lampu senja ini sudah full LED. Namun bagian lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur ini dia masih menggunakan lampu bolam biasa, kecuali lampu sen yang berada di bagian pinggir sini. Karena Adiputro sudah memberikan LED dan ini kalau nyala sudah sekuensial atau mengalir. Terus di tengah sini ada list penyambung yang sudah LED ya teman-teman, yang berfungsi sebagai lampu senja. Lalu di sini ada stiker bukan artis, yang penting laris. Terus di bawah sini ada lampu mata kucing. Namun untuk mata kucing ini tidak hanya berfungsi sebagai mata kucing ya teman-teman, atau biasa kita sebut itu reflektor. Namun reflektor ini juga sudah dibekali LED yang berfungsi sebagai lampu senja dan lampu rem. Untuk bagian bawah sendiri ini dia sudah ada dual muffler, namun karena ini menggunakan sasis Hino RM280 ABS, jadi muffler aslinya itu ada di bawah, bukan di muffler sini ya teman-teman. Terus di sini ada besi penyangga atau besi pelindung, dimana fungsinya ini sebagai pelindung bagian bumper bagian belakang dikala gasruk akibat tanjakan begitu terjal ataupun parkiran yang terjal juga, ataupun masuk ke dalam kapal ya teman-teman. Terus di bawah ada kepet dengan tulisan Free Palestine. Oke, mungkin itu sedikit review saya tentang eksterior dari PO Rafael KNP Trans, julukannya Ratu Bilqis. Jika kalian suka video ini, silahkan di like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian ingin request Ratu Bilqis dulu dan sekarang, bisa komen di bawah ya teman-teman. Nanti saya buatkan video tersendiri di channel ini. Jangan lupa sholat 5 waktu, karena itu yang terpenting bagi kita. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.